dan Bapak Mualam Nur, Kepala Tim Implementasi Kekda Bank Indonesia, dan Dr. Firman Halawa SHMH, Koordinator Kejati Kepri. Baik, sambil santai-santai, saya yakin yang ngopi-ngopi di atas ya, ada Godiva, ada yang lain-lain, ada Cafe Town, ini pasti sambil ngupingin kita Bapak. Iya, cuma malu-malu aja mau turun, padahal kita ada door prize begitu. Baik, langsung saja tema kita mempromosikan pariwisata Kepri melalui sektor ekonomi kreatif. Baik, saya langsung nama dulu ya Pak. Saya mau menyapa Pak Buralimar dulu, boleh? Assalamualaikum Bapak, sehat hari ini Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak dengan Kepri Batik? Ini kan event pertama Dinas Pariwisata di awal tahun triwulan pertama ini Pak. Iya. Gimana kesan-kesan Bapak melihat animo para pengunjung Pak? Oke, saya rasa mungkin kita udah jalan yang ini ya, yang benar dilaksanakan di mall karena kita tidak perlu pengarahan massa terlalu banyak. Iya. Otomatis pengunjung mallnya menjadi peserta atau penonton di event ini gitu. Jadi Iya. wajar-wajar saja. Ya memang ini event pertama Dinas Pariwisata yang bisa laksanakan tahun 2022. Setelah 2021 kita juga melaksanakan beberapa acara yang saya rasa untuk membangkitkan sektor pariwisatanya sendiri. Kalau sekarang pariwisata Kepri sudah aman, makanya kita pakai hashtag pariwisata Kepri itu aman gitu. Jadi Aman, untuk ya, datang Pak, ya? kemana saja insya Allah aman gitu. Iya, Bapak-bapak yang ada di sini ya, untuk informasi kita bahwa kita diliput langsung oleh Batam TV, nanti disiarkan oleh Batam TV, disaksikan oleh penonton yang ada di rumah Pak. Ya, jadi ini Pak untuk informasi sementara, ada stand-stand yang udah mau langsung pulang karena barangnya udah hampir habis Pak. Iya, karena gini Pak, tidak menyangka bahwa animo masyarakat pembeli batik ini luar biasa. Jadi baru satu hari ini Pak, belum berapa jam ya, kita buka tadi dari pukul 10 diawali dengan lomba mewarnai. Ini yang sudah beredar, yang sudah keluar barangnya Pak, kurang lebih 60 juta Pak. Iya, ini luar biasa Pak. Jadi luar biasa nih Pak, jadi ternyata diam tuh laku gitu Pak. Mudah-mudahan besok kita bisa menembus 300 juta Pak, mudah-mudahan. Iya, jadi nampaknya barangnya sedikit dan sepele, tapi value-nya Pak, iya bisa berputar. Dan tenan-tenan saya rasakan mendapat multiplier effect dari kegiatan kita ini. Langsung saja Pak ya, Bapak kegiatan ini dilakukan gitu, ini atas inisiasi dari berbagai pihak. Nah, secara nilai ekonomi kreatifnya Pak, dari Dinas Pariwisata, harapan ke depannya apa ya Pak ya? Terima kasih. Saya sapa dulu Pak Firman, lupa namanya belakangnya Pak. Halawa SHMH, Pak Dr. Firman Halawa SHMH, Kejaksaan Tinggi Mikrofonnya, Kepri ya. baterainya sudah mulai ya, low. kemudian Pak Mualam Nur, sahabat saya dari BI yang hampir 2 tahun terakhir ini kita getol ya mempromosikan pariwisata Kepri. Ibu moderator, para penonton yang ada di ruangan ini, yang di aula ini dan juga di rumah, apa yang ditanyakan atau didiskusikan kita pada tadi berdasarkan pertanyaan Mbak Fitri adalah bahwa pariwisata itu didukung oleh ekonomi kreatif. Ada 3 hal, 3 dasar bahwa pariwisata itu harus berkembang dengan didukung oleh 3 hal. Yang pertama budaya, itu pasti. Pariwisata harus di basisnya budaya. Yang kedua ekonomi kreatif. Ini ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa mendukung sektor pariwisata. Yang ketiga ini yang hal baru, itu mungkin khusus untuk anak-anak milenial yang dinamakan kreativitas. Jadi pariwisata itu harus didukung oleh kreativitas, menggabungkan antara sektor pariwisata, sektor budaya dengan sektor ekonomi kreatif. Itu yang dinamakan kreativitas. Ditambah mungkin sektor-sektor lain yang berkenaan dengan pariwisata. Kemudian saya bahagia karena acara ini didukung oleh Pentahelix ya. Ada unsur akademisi, ada unsur bisnis, ada unsur komunitas, community, ada unsur media, dan ada unsur government.
Antara lain hari ini hadir bersama kita Bapak Koordinator Jaksa Kejaksaan Tinggi Kepri, Pak Firman yang luar biasa. Orang melihat Kajati itu mungkin masalah hukum saja, tapi alhamdulillah selama 5 tahun terakhir saya di Dinas Pariwisata dari Kajati sendiri berbuat tentang beberapa event yang menyangkut bidang pariwisata itu. Termasuk juga BI. Kalau BI dia fokus pada UMKM dan juga produk-produk berdasarkan tugas pokok yang ada di Bank Indonesia sendiri gitu. Itu luar biasa. Makanya sektor ekonomi seperti ini, terutama ekral seperti ini harus kita kembangkan untuk memajukan dunia pariwisata. Ini mungkin baru batik. Mungkin nanti bicara destinasi, bicara event dan lain-lain masih banyak lagi ke depannya. Insya Allah Kepri makin maju, makin aman, dan kita mempertahankan nama baik kita sebetulnya sebagai pintu gerbang wisata internasional nomor 2 di Indonesia setelah Bali berdasarkan jumlah wisatawan yang masuk. Kalau Bali lebih kurang 45 juta, kita 2019 itu 2,8 juta lebih wisatawannya. Sedangkan DKI saat itu 2,3, 2,4. Jadi kita bahagia berada di border, ada Singapura di depan kita, ada Malaysia yang tentunya menjadi pemicu kita, menjadi trigger kita untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kepri ini. Mungkin itu, Pak. Baik, Bapak. Tadi ada beberapa poin yang dapat kita ambil ya, bahwa di pariwisata itu kita ada budaya, kita ada ekonomi kreatif dengan 17 subsektornya, dan ada kreativitas. Mungkin kita tambah lagi dengan digitalisasi begitu ya Pak ya. Nah ini eranya 4.0 dan sebentar lagi kita akan menyambut 5.0. Baik, terima kasih Bapak. Saya mau menyapa yang dari tadi kita tunggu lama banget ya. Iya, Bapak Mu'alam Nur, Kepala Tim Implementasi Kekda Bank Indonesia. Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, kita ada program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Salah satunya Dinas Pariwisata mendukung kegiatan nasional ini Pak, yang nanti puncaknya pada tanggal 30 Maret Pak akan dihadiri oleh 9 menteri kalau tidak salah ya Pak ya. Iya, salah satunya ada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan yang dilakukan sebagai bagian dari rangkaian memeriahkan BBI yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata hari ini, Pak? Terima kasih Bu Fitri, sahabat saya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Dinas Pariwisata Provinsi Kepri sudah melaksanakan kegiatan Kepri Batikan. Saya rasa ini event yang sangat bagus. Selamat Pak Kadis. Bu Fitri atas penyelenggaraan acaranya, sangat meriah tadi di pembukaannya. Teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif khususnya batik juga sangat support gitu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Saya rasa event ini menjadi sangat relevan karena di bulan Maret ini Provinsi Kepri ditunjuk oleh Kemenko Marves menjadi tuan rumah penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tentunya kegiatan ini juga selaras dengan gerakan berwisata di Indonesia saja. Jadi ini Gernas BBI dan BWI ini seperti saudara kembar sebenarnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ekonomi kreatif dengan pariwisata sebenarnya. Yang kedua tentunya kita sangat bangga karena tahun ini juga Indonesia menjadi presidensi G20. Kegiatan Kepri Batikan ini tentunya tadi karena kita slogannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan produk lokal untuk kita beli gitu ya, atau kita gunakan terus-menerus gitu kan ya. Ini juga sebenarnya nanti sejalan dengan banyak program dari pemerintah gitu kan ya. Saya nggak akan saya detailkan nanti, mungkin di
di next pertanyaan dari Bu Fitri gitu. Iya, Ya, baik. Terima kasih ya Pak ya. Apresiasi yang luar biasa dari BI juga. BI menjadi salah satu sponsor kita Pak untuk kegiatan ini, juga dari Kejaksaan Pak. Jadi memang kita kejar-kejar kemarin Pak sampai ke kantor Kejaksaan untuknya ketemu Pak sama Pak Kajati. Ketika beliau turun tangga dan beliau sangat mengapresiasi positif gitu. Kebetulan beliau juga putra daerah dari Kepulauan Riau. Iya, Pak Nur, kita lanjut ya Pak. Jadi BI mengambil peran seperti apa Pak untuk UMKM ini Pak? Makasih Bu Fitri. Mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait Bank Indonesia. Tentunya para pemirsa semua, rekan-rekan semua, kok BI sampai turun ya dalam membantu teman-teman pelaku usaha UMKM gitu ya. Biasanya kan tahunya BI ngurusin nyetak duit atau yang lainnya gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya terkait dengan tugas pokok Bank Indonesia, yaitu dalam rangka pengendalian inflasi, salah satunya untuk stabilan harga gitu kan ya. Mau nggak mau bahwa ekonomi itu harus kita dukung untuk supaya nanti di kegiatan moneter kita itu akan bisa berjalan lancar gitu kan. Dalam hal ini sebenarnya kita juga sangat support untuk pengembangan ekonomi lokal gitu kan. Tentunya ini menarik untuk kita dalami. Kalau tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa Kepri ini sebenarnya sektor ekonominya sangat didrive oleh sektor pariwisata gitu ya Pak Kadis ya. Saya rasa selain sektor manufaktur sendiri, karena memang Kepri itu secara geografis itu letaknya memang sangat-sangat strategis gitu di daerah perdagangan yang luar biasa. Selat Malaka kita tahu sendiri traffic perdagangannya itu sebagai jalur perdagangan tersibuk gitu kan ya di dunia. Jadi ini menjadi kesempatan kita. Kami melihat peluang ini masih sangat banyak. Dari Bank Indonesia sendiri kami sangat intens gitu untuk mencoba untuk mengeksplor teman-teman pelaku UMKM supaya bisa lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, supaya bisa memanfaatkan keunggulan yang ada di daerahnya gitu kan ya. Jadi itu terkait dengan kenapa kok kita harus turun untuk membantu bersama-sama bersinergi setelah kami itu. Sinergi kolaborasi itu menjadi penting untuk pengembangan ekonomi kreatif khususnya gitu kan, untuk ekonomi Kepri. Iya, untuk permodalan gimana Pak? Ada akses-akses tertentu gitu Pak yang bisa dibantu untuk para pelaku UMKM ini Pak dari BI atau dari perbankan lah pada umumnya mungkin Pak? Terima kasih Mbak Fitri. Jadi terkait permodalan memang ini nanti akan saya kalau boleh cerita gitu kan di kami terkait dengan akses modal, terkait dengan strategi pengembangan UMKM kami itu dimulai dari bagaimana kita mencoba teman-teman semua itu untuk melakukan korporatisasi. Jadi dengan korporatisasi ini sebenarnya akan menjadi penting karena baik dari sisi pembina maupun teman-teman pelaku sendiri posisinya akan lebih kuat gitu kan. Dari kami, dari Pak Kadis juga dari pembina UMKM pastinya akan lebih mudah untuk memberikan berbagai fasilitasi yang nanti diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan adanya korporatisasi tadi, itu akan kita coba dorong untuk peningkatan kapasitinya, kapabilitasnya teman-teman semua gitu kan. Baik dari nanti fasilitasi pelatihan, pendampingan, bahkan tadi Bu Fitri menyampaikan eranya udah 4.0, akan ke 5.0 gitu kan. Bedanya apa gitu kan antara 4.0, 5.0 sebenarnya. Dari kami juga Bank Indonesia juga melakukan beberapa fasilitasi, salah satunya sekarang yang ngetren nanti di besok mungkin akan dieksplor lagi terkait dengan digitalisasi di sistem pembayaran gitu kan, pembayaran menggunakan QRIS gitu kan. Jadi itu yang ketiga baru nanti yang tadi pertanyaannya Bu Fitri terkait akses pembiayaan. Jadi kalau korporatisasinya sudah gitu, terus legalitas macam-macam nanti katanya dengan Pak Firman gitu kan ya. Terus kapasitasnya sudah meningkat, produknya bagus-bagus, packagingnya bagus, sudah bisa masuk ke pemasaran digital, e-commerce gitu kan. Akses pembiayaan akan mengikuti sendiri sebenarnya gitu kan ya. Jadi teman-teman pelaku UMKM nggak usah khawatir
saya kurang modal, pasti banyak yang akan menawarkan gitu kan. Banyak produk dari pembiayaan yang sudah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun teman-teman perbankan tentunya. Salah satunya adalah KUR gitu kan ya. Di sektor pariwisata ekonomi kreatif juga ada juga KUR khusus untuk pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya gitu kan ya. Gitu ya Pak? Mungkin itu Pak. Jadi ada khusus untuk yang di sektor pariwisata begitu ya Pak ya? Ini menarik nih Pak, Ya. karena saya baru dapat informasi bahwa memang ada khusus untuk sektor pariwisata. Contohnya bagaimana Pak? Mungkin kita bisa dijelaskan. Ini kan teman-teman khususnya di kabupaten-kabupaten Pak, kawan-kawan ini kan ingin ada satu sentra oleh-oleh, baik wastra maupun non-wastra dalam satu kompleks begitu. Nah ini kan bagian dari ekonomi pariwisata. Jadi mungkin dari BI ada hal-hal apakah pelatihan, ataukah pembinaan, ataukah pembiayaan, mungkin bisa diceritakan Pak? Makasih Bu Fitri. Jadi menarik begitu ngomong permodalan ini kan. Selalu teman-teman itu bertanya ketika mau memulai usaha udah saya nggak punya modal gitu kan ya. Itu seperti apa gitu. Ini akan berkebalikan dengan dari sisi perbankan gitu kan. Kalau perbankan pasti melihatnya kan apakah usahanya sudah jalan, apakah sudah memenuhi persyaratan bankable-nya sudah gitu kan. Pasti yang akan dilihat seperti itu gitu. Tentunya ini yang gap itu yang kami dari Bank Indonesia melihat ini harus kita hilangkan gap-nya gitu kan ya. Salah satunya tadi gitu kan kita akan melakukan pelatihan-pelatihan gitu kan, baik dari sisi tadi pembentukan badan usahanya gitu kan, kelembagaannya tadi, terus fasilitasi untuk peningkatan kapasitas produksinya gitu kan, melalui tentunya tidak BI sendiri ya Bu Fitri ya, kami akan kolaborasi dengan tadi di pembukaan Pak Kadis Perindak juga datang gitu kan, jadi kami dengan teman-teman Dinas Perindak dengan Dinas Koperasi UKM akan bersama-sama, bahkan sekarang isunya yang paling penting adalah isu terkait dengan bagaimana menciptakan produk yang aman khusus makanan gitu kan ya. Jadi sertifikasi halal itu menjadi ultimate goal kalau saya lihat gitu kan. Jadi ke depan itu apalagi bangsa ke depan adalah anak-anak milenial yang sangat aware terkait dengan isu ramah lingkungan, isu halal itu kan akan menjadi satu prasyarat utama ketika kita mengembangkan produk. Di batik juga mungkin juga iya gitu kan. Sekarang mungkin pengembangan batik kita masih tadi isu sustainability tadi kita menggunakan bahan-bahan kimia yang mungkin itu akan mengganggu. Jadi ke depan mungkin ini menjadi satu peluang bagi teman-teman pelaku industri batik untuk bisa menciptakan produk yang ramah lingkungan, tentunya dengan pewarnaan alami dan yang lain-lainnya. Tadi terkait dengan yang pembiayaan ya Mbak gitu kan ya. Jadi saya rasa tadi kalau KUR pariwisata, ekraf itu pasti teman-teman perbankan sudah produknya di teman-teman perbankan, dan tentunya kan itu kan subsidi ya, subsidi dari bunga, tapi tetap aspek dari bankable-nya juga harus dilihat gitu, tidak karena itu program pemerintah kok kita bisa ada loh ini program KUR kita ngajukan pasti dapat, enggak gitu kan. Jadi ada asesmen dari teman-teman perbankan juga untuk itu. Mungkin itu Mbak Fitri. Iya, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman pelaku usaha UMKM bisa melihat di link akses BI mungkin ya Pak untuk informasi-informasi, dan beberapa tahun belakangan juga BI sudah melakukan penilaian untuk UMKM yang punya kredibilitas yang luar biasa dengan melaksanakan pemilihan UKM terbaik begitu ya Pak. Kemudian ada juga Al-Ahmadi Award itu ya Pak ya, bekerja sama juga ya dengan Bank Indonesia, luar biasa. Jadi Pak, Al-Ahmadi Award ini Pak terkait dengan batik yang sedang Bapak pakai ini. Jadi ada sejarahnya dari Pak Al-Ahmadi dari Kabupaten Natuna Pak. Jadi yang memiliki satu akses besar pada masanya, menjadi salah satu pedagang besar yang pertama mengekspor barang-barang dari Kepulauan Riau, yaitu dari dermaga Natuna Pak. Ya seperti itu. Jadi itu juga mungkin yang melatar belakangi dari Bank Indonesia ya Pak ya, untuk ikut bersama-sama. Saya tertarik dengan ada sertifikasi halal dan sebagainya. Saya mau beranjak ke Pak Dr. Firman Halawa ya Pak ya. Kalau di ranah hukum mungkin ada haki begitu ya Pak ya. Nah beberapa waktu yang lalu kita melakukan kurasi untuk produk-produk
yang nanti akan tampil pada tanggal 30. Nah itu ternyata kedapatan salah satu produk hakinya belum diurus Pak. Nah, hakinya belum diurus tetapi itu adalah produk patennya yang bersangkutan, katalah si A gitu. Nah, si A ini punya pelanggan si B. Si B membeli produknya, lalu meniru persis habis. Lalu si B mengurus hakinya sehingga si A kecolongan. Nah, ini kan satu hal yang sayang sekali gitu ya Pak ya. Itu dari segi hukum bagaimana Bapak melihat ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Fitri, yang saya hormati para narasumber, Kadis Pariwisata Pak Bu Halimar dan perwakilan BI Pak Mualam Nur. Terkait dengan kasus yang disampaikan oleh Mbak Fitri, memang terkait dengan pendaftaran satu produk tertentu untuk hak kekayaan intelektual, terkadang pemahaman masyarakat masih sangat minim dan kadang abai untuk hal itu. Abai ini bisa saja karena kurang paham, atau juga kurang bimbingan, maupun juga tidak mau tahu. Artinya tidak mau tahu, masa bodoh, kan gitu. Yang penting jualan saya laku, produk saya dibeli orang. Nah ternyata kenyataannya mungkin suatu masa produk itu atau karyanya itu ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah di sini mungkin baru muncul satu protes-protes dari yang bersangkutan. Lah itu dulu karya saya, produk saya kok jadi orang lain yang memperoleh keuntungan. Nah di sini pentingnya bagi kita dan masyarakat semua juga bagaimana produk yang dihasilkan dari karya, ide-ide, kreativitas, inovatif itu harus didaftarkan. Tujuan didaftarkan itu tadi supaya ada perlindungan bagi yang bersangkutan sebagai pemilik. Kemudian juga bagi pihak lain sehingga tidak lagi mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa kepemilikan hakinya itu yang bersangkutan. Terkait dengan problematika bagaimana kalau ternyata dia lalai, tapi sudah didahului oleh orang lain. Ini kalau saya katakan di dalam azas hukum itu siapa yang mendahului ya dialah yang berhak. Terlepas dari persoalan nanti ada yang mengaku-ngaku, yaitu mungkin ada satu proses hukum kalau mau ditempuh. Kalau memang ada satu kondisi bahwa sebenarnya pihak lain yang memang berhak atas hak atas kekayaan intelektualnya itu silakan ajukan upaya hukum. Tetapi prinsipnya siapa yang duluan mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM yang terkait, dirjen terkait, ya dialah yang berhak secara hukum atas hak kekayaan intelektual tersebut. Iya, baik. Terima kasih Pak informasinya. Ini jadi informasi juga untuk kita para pelaku UMKM baik yang ada di dalam mall ini. Saya tahu nih banyak yang nguping di atas ini Pak. Sebenarnya para pelaku UMKM juga Pak, mungkin malu mau duduk di depan kita. Tapi pemirsa juga yang ada di rumah pelaku UMKM juga ini jadi satu pengetahuan. Jadi ada kejadian ini itu ada stan Anambas itu Pak. Stan Kepulauan Anambas. Mungkin kita bisa cerita sedikit terkait haki ini Pak. Dulu Kabupaten Kepulauan Anambas itu punya hazanah wastra yaitu tenun cual. Tenun cual ini kemudian terlambat didaftarkan hakinya sehingga didului oleh provinsi yang lain, Bangka Belitung. Nah akhirnya kita dari Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak bisa apa-apa dan Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya membuat batik cual, tidak tenun cual. Padahal dari awal sejarahnya, nah itu yang seperti Bapak sampaikan, siapa yang lebih dulu mendaftarkan. Nah ini artinya memang jangan lalai untuk urusan hal-hal seperti ini. Jadi di sini kita ada batik yang dibuat oleh Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, itu ada regalianya. Bisa jadi kan regalia ini kan hampir semua kerajaan di Nusantara memiliki regalia. Cuma kalau di Kepri namanya cogan begitu ya Pak ya. Nah kemudian kita juga ada batik bunga raya. Nah batik bunga raya ini Pak yang dibuat oleh pengrajin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ini juga sudah diklaim oleh Malaysia menjadi hazanah batiknya gitu. Kita terlambat untuk mematenkan. Nah jadi kenapa kita angkat batik bunga raya ini? Karena bunga raya itu banyak Pak filosofinya. Yang pertama untuk obat kalau anak-anak panas ya Pak ya, itu bisa dipakai dan itu semuanya bisa dipakai. Nah terkait dengan hal ini Pak, bagaimana menurut Bapak ya, pandangan Bapak secara hukum gitu, untuk menegakkan keadilan berusaha khususnya sektor ekonomi kreatif di Kepri gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Bagi saya dalam perspektif hukum ini perlu sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha. Pertama bagaimana pentingnya satu karya, kreativitas, inovasi itu harus didaftarkan. Semata-mata memang mungkin ada biaya-biaya tapi lebih kepada prospek masa panjang itu yang lebih didahulukan.
Yang kedua, bahwa sebagai penegak hukum juga kami akan memastikan bahwa proses-proses di dalam penciptaan satu karya itu maupun sampai pendaftarannya juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Berikutnya yang ketiga, bahwa sebagai penegak hukum juga kami akan memastikan penegakan hukum yang dilakukan itu memberikan kemanfaatan. Jadi memang tujuan dari penegakan hukum pada hakikatnya ada 3, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Artinya di satu sisi meskipun ada satu pelaku usaha yang bersalah atau melanggar satu ketentuan, tapi kita harus melihat sejauh mana langkah penegakan hukum yang dilakukan itu memberikan kemanfaatan tanpa lebih dari sekedar hanya untuk menghukum yang bersangkutan. Kalau memang tidak memberikan kemanfaatan, itu juga merupakan tindakan yang mubazir. Tetapi lebih penegakan hukum itu juga mendukung satu program pembangunan sebagai apa yang dicita-citakan dan tidak menimbulkan satu kekisruhan di dalam masyarakat, terutama pelaku usaha itu sendiri. Baik Bapak, menarik sekali. Ini kita boleh buka sesi tanya mungkin ya. Satu penanya saja boleh, silakan. Dari stan mana? Dari stan Batam boleh. Mumpung ada Bapak Mualam Nur dari BI, ada Bapak Firman Halawa dari Kejati Kepri, atau dari para asosiasi pariwisata mungkin. Ada Ibu Nova, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kepada Pak Bur sebagai Kepala Dinas Pariwisata, sebelum nanti kita mendengarkan closing statement dari beliau-beliau ini. Silakan, satu penanya nanti dapat souvenir ya. Iya. Ada dari Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan mungkin ada, atau dari stan PKK Provinsi Kepri, silakan. Ada Ibu Kardina. Nah, Ibu Kardina bisa saya lihat, ada? Adakah Ibu Kardina? Tidak ada. Ibu Tera mungkin ada? Ibu Tera? Ada? Silakan Ibu. Ya. Ibu silakan. Ya. Ya, setelah ayo Bu. Iya. Oke Bu, lagi makan Bu. Oh lagi makan. Boleh ke sini Bu biar terlihat. Masya Allah, bentar. Iya. Ibu Kardina ini Pak, beliau adalah salah satu pelaku usaha di bidang abon dan sudah melakukan kreativitas dan sudah melakukan kurasi-kurasi di tingkat nasional Pak. Ini luar biasa, produknya kelihatannya sangat ringan. Mana produknya Bu? Mungkin bisa dilihat. Tetapi penjualannya menembus capaian luar biasa. Luar biasa. Iya. Hari ini Pak tampilannya spesial di event kita hari ini. Khusus untuk Riau Batikan 2000 Kepri Batikan 2022. Jadi hari ini abon saya langsung berubah kemasan khusus untuk event ini dengan nuansa batik Tamban. Padahal produknya batik tongkol. Kalau kemarin mau dicoba desain pakai batik gonggong, nanti ditanya itu abon gonggong pula. Jadi begini Pak, dari pemaparan banyak tadi, ada beberapa hal yang sangat menarik tentang pariwisata. Cuman kami pelaku ekonomi kreatif, salah satunya di bidang kuliner, sebenarnya sangat menyambut baik dengan apa yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan ekonomi kami lagi. Karena di 2 tahun belakang ini kami sempat mati suri, bukan mati permanen, ada tapi tidak bisa bergerak. Jadi Bapak semuanya, saya berterima kasih juga dengan Bank Indonesia. Saya juga adalah salah satu IKM yang lolos, bukan lolos kurasi, tapi lolos tahap awal dan mendapatkan challenge, dan ada yang harus diperbaiki. Untuk tentang pariwisata dan kemajuan di masa ekonomi sekarang ini, di masa pandemi, saya minta saran Pak, saran dan masukan dari Dinas Pariwisata, dari BI, apa yang harus kami lakukan ketika kebijakan pemerintah yang sudah membuat kami bahagia terus
dilakukan, ada lagi peraturan yang membuat kami harus slow. Jadi kira-kira apa masukan untuk kami? Apakah kami harus tetap ikut waktu kebijakan itu ada untuk hiporia kami mengikuti, dan nanti kalau ada kebijakan untuk stop kembali kami mengikuti, atau bagaimana? Kami minta masukannya agar kami tidak larut khawatir ketika kebijakan kami sudah boleh mulai ikut bazar, ikut stand. Ketika kami sudah semangat dengan desain yang baru, semua dengan hal-hal yang baru, dengan semangat-semangat baru, keluar lagi kebijakan pemerintah, diperlakukan lagi level sekian, sekian, dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ini produknya sudah ada hakinya belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah saya dapat haki difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Iya, terima kasih. Karena Ibu haki kalau menurut saya belajar dari pengalaman artis ternama di Indonesia. Wah, pakai artis nih Pak ya. Iya, oke. Ya. Yang seperti Ruben Onsu aja bisa hilang produk dia yang terkenal. Iya. Apalagi kayak saya produknya hanya Cardina dan logo ikan. Tetapi saya yakin dan percaya tidak ada satupun pelaku usaha yang mau mengambil brand saya, karena itu nama saya sendiri. Untuk itu Pak, saya minta masukan kepada Bapak yang memang di bagian haki ya Ibu ya. Iya. Di bagian haki, saya ini bedanya dengan entrepreneur yang benar-benar belajar ilmu bisnis itu beda. Kalau entrepreneur itu mencari ilmunya dulu, baru menentukan apa yang harus dijual. Kalau saya, bedanya, saya punya produk dulu, baru mencari ilmu. Alhasil, saya terjebak dengan pendaftaran nama yang salah. Saya mendaftarkan Abon Cardina. Di situ nama saya terikat. Di izin usaha NIB Haki, itu terikat dengan Abon Cardina. Sehingga saya harus berusaha berinovasi, tidak jauh dari abon. Contoh, saya punya abon original, abon pedas, stik kari abon, temu seabon, semua dari abon. Yang jadi pertanyaan saya, apakah haki saya, kan 10 tahun Pak, apakah saya harus mengulang mendaftar haki dengan tidak ada embel-embel abon? Atau saya tetap bertahan 10 tahun dulu? Tidak bisa saya menjual keripik tempe. Saya pun kalau mau menjual keripik tempe harus keripik tempe abon, kembang goyang abon, semua abon. Nanti saya akan mendesain juga bagaimana ada batik abon ikan tongkol. Terima kasih Bapak untuk Terima haki. kasih. Saya minta sarannya aja, apakah saya ulang mendaftar atau tetap bertahan di 10 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini salah satu pelaku UMKM yang tergabung di PKK Pak. Ini jadi stand agak aktif begitu ya Pak. Sebelum ke Pak Firman, saya mau ke Pak Bur dulu. Gimana Pak? Apa yang bisa kita lakukan dari Dinas Pariwisata untuk rekan-rekan ini? Apakah produknya boleh masuk showcasing di hotel, apakah di resort begitu Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Tadi pertanyaan menyangkut situasi ya, situasional pandemik ya, mengarah ke sana 2 tahun. Memang semuanya terdampak. Tapi sektor kuliner, khusus kuliner ya, tidak mati sama sekali. Mungkin datanya dari BI, Pak Mualam tahu itu. Dalam masa pandemi itu ada 2 sektor yang tetap diminati orang. Yang pertama IT, pulsa ini. Yang kedua adalah kuliner. Jadi tidak akan mati. Mereka masyarakat mencari yang 2 hal itu karena terlalu banyak di rumah, beli makanan, malas masak itu ya, beli di luar gitu seperti itu. Juga IT itu ya digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi itu tidak akan mati. Hanya saja mungkin kemasan itu sudah benar, kalau Ibu Lina sudah benar ya, Cardina ya. Ibu Cardina sudah benar, sudah mengurusnya dari awal sampai keluar hakinya. Tapi ada teman-teman ya sudah punya produk yang spesifik, unik,
tapi tidak mendaftar sampai disampaikan Pak Firman tadi ya hilang sendirinya. Jadi memang harus digandeng orang yang mampu, orang yang tahu. Banyak kok fasilitas, ada teman-teman di hukum juga, di lawyer dan semuanya bisa minta bantuan untuk memfasilitasi. Jangan diukur dulu berapa biayanya besar, enggak. Memang ada beberapa pembiayaan, tapi itu saya rasa itu wajar-wajar saja pendapatannya untuk negara. Kemudian dari segi produksi, kemasan ya ini udah baik, kalau saya rasa itu udah baik. Kadang-kadang kemasan kita tuh bahasa Melayunya apa? Melepas batuk di tangga, sekedarnya saja. Sekedarnya jadi orang tidak menarik warnanya, kemudian 2 hari sudah masuk angin. Begitu dibuka tidak ada lagi bisa. Sekarang sudah bagus ya, bisa dibuka di tengah, bisa dikatuk kembali, tidak masuk angin, itu yang seperti itu. Kemudian produk di tempat lain itu kadang-kadang tidak enak memang rasanya. Cuma menarik kalau dipasarkan atau dijajarkan atau di display itu menarik, orang akan beli. Ada orang yang berprinsip harganya mahal tapi kemasannya bagus, harganya mahal. Memang dibeli orang satu saja. Saya pernah di Bintan, saya sampaikan ibu-ibu, ini Bintan ya, ada Bintan di sini. Kalau menjual produk di Lago itu yang harga 10.000 aja, 10.000, 15.000, kemasnya kecil-kecil. Jadi orang bisa nenteng. Jangan beli jual produk harga 50.000. Pak laku, tapi satu hari satu. Tapi kalau yang kecil-kecil harga 10.000, kemasannya 15.000 seperti itu, orang kan beli banyak. Satu orang kan beli banyak. Dia untuk tetangganya, untuk anaknya, untuk istrinya. Tapi kalau untuk beli satu yang harganya mahal, 50.000 atau 100.000, ya untuk diri sendiri, nggak bisa berbagi untuk tetangga. Jadi trik-trik seperti inilah yang saya rasakan selama ini. Ini pengalaman di lapangan ya. Tadi daya tariknya, kemudian kemasannya. Jadi Ibu Kardina, jadi tetap semangat, tetap berkiprah ya teman-teman pelaku pariwisata dari ekonomi kreatif dan UMKM. Terus maju, jangan sampai mengalah. Memang kalau untuk maju itu ya Ibu Putri ya, memang harus bahasa Melayunya apa ya, tunak ya, bahasa Minang tunak, konsisten, komitmen itu. Jual aja itu produk itu dulu, sampai nanti 2-3 bulan tak laku. Kenapa tidak laku? Dievaluasi, apa kemasannya atau rasanya atau gimana. Apalagi sekarang kalau orang merasa enak, coba lihat tanya. Jadi kalau suatu produk makanan itu dirasakan enak dan dipublish besar-besaran, pasti antri. Ya, bukan karena harga, karena enaknya dan karena publishnya. Jadi perlu juga publikasi yang ya IT kita sudah ada, anak-anak milenial kita sudah bisa bantu. Anak-anak Genpi itu minta bantu, anak Genpi itu ada 500 orang tuh di Kepri dari kabupaten kota. Mereka minta aja, pasti di endorse itu, tidak perlu bayar. Ada memang YouTuber bayar, tapi kalau anak Genpi, kalau ada yang minta bayar, lapor ke saya. Ada Afrizal di situ, ketua Genpi-nya Bintan, wakil ketua Genpi-nya Kepri. Mereka kalau mengekspos atau mengendorse sesuatu barang, free aja. Ya, dia punya pengikut, punya follower itu 15.000 loh. Jadi manfaatkan seperti ini. Kita free semua. Foto-foto, gambar-gambar, video-video, silakan Bapak Ibu minta dengan Genpi. Kalau ada yang minta bayar, lapor ke saya. Apalagi Aprizal ya. Itu semua foto boleh diambil oleh yang lain untuk keperluan publish. Saya memang terbuka seperti itu. Tapi kalau dijual kembali itu jadi masalah ya Pak Jasa. Silakan ambil untuk promosi, untuk branded saja, tapi jangan dijual atau jangan mengaku-ngaku. Kita sudah punya watermarknya ada itu. Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Genpi Batam, Genpi Bintan begitu. Silakan ambil, tapi koordinasi saja. Jadi mungkin satu lagi pentahelik ya, kolaborasi antara kita. Antara semua sektor itu perlu ditingkatkan Ibu Karina ya. Saya rasa ya kalau Penting Pinang sebenarnya alhamdulillah sudah diprestasi oleh Kadis Pariwisata Tanjung Pinang, alhamdulillah sudah keluar hakinya. Ini luar biasa sekali, jarang itu haki keluar itu, jarang yang mengurus. Yaitu batik ini, saya mengikuti batik 10 tahun mengikuti batik ini.
yang dibuat oleh perancang pesan itu siapa namanya? Ramli, Pak. Ramli, almarhum Ramli. Begitu meninggal Ramli tidak ada lagi produknya. Dan saya menyaksikan pameran batik di Bandung keluar ini. Saya bilang ini batik Natuna kan? Iya Pak, tapi belum terdaftar di HAKI. Udah kami bebas saja. Iya, ada tuh di Bandung. Jadi ya itu yang kita kesalkan. Produk dari kita orang lain menikmati. Tapi itulah memang hukum ekonominya seperti itu. Tapi mari kita merasa memiliki, segera didaftarkan. Kami sudah memfasilitasi sebetulnya ekraf ini. Yuk mana yang mau kita daftarkan. Tapi ya tak usah Pak, tunggu dulu. Macam-macam lah alasannya gitu. Akhirnya itu tadi Pak, cuek. Pak kata Pak Firman tadi cuek. Ya udah diambil orang, baru nangis. Itu mungkin seperti itu Pak. Jadi saya rasa mungkin kami dari Dinas Pariwisata tugas kami adalah memfasilitasi, membimbing, membina kawan-kawan kabupaten kota yang punya masyarakat, yang punya produk, yang punya destinasi. Silakan kawan kabupaten yang mengangkatnya kami fasilitasi, karena nanti kalau berkembang pariwisata ini yang menikmati PAD-nya kabupaten kota. Belum ada pendapatan untuk provinsi dari pariwisata kabupaten kota. Jadi makanya kita mengimplementasikan apa yang disampaikan Pak Gubernur, tourism linkage networking. Kita coba tourism linkage networking, kerjasama, keterikatan kabupaten kota dengan provinsi, saling bantu. Itu bahasanya sekarang itu yang top adalah kolaborasi. Ayo, apa saja destinasi, produk, event, kita kerjasama. Kita bikin beberapa event didukung oleh kita ya. Iya Pak. Kita mendukung beberapa event yang dilaksanakan oleh IO, oleh WO dan sebagainya. Oleh stakeholder juga, terkait lah. Iya. Ya kami itu yang tugas kami sesuai tugas kami. Insya Allah mulai semangat lah teman-teman. Asita itu ada orang Asita tuh biasanya jual tiket, jual paket wisata. Saya bilang waktu saat itu terdampak COVID, yuk bikin event, berani bikin event. Ayo kita sama-sama. Ya akhirnya sekarang semangat semua. Ya itu mungkin itu. Pak, produknya boleh masuk di showcasing hotel nggak Wah Pak? Boleh. Ada PHRI kan ada. Kita kerjasama ya, PHRI. Nanti kita kerjasama Batam PHRI. Ada PHRI provinsi ada. Ya. IHGM ada. General manajernya ada tuh. Ikatan General Manager Hotel ada. Tinggal kita pendekatan mau atau tidak gitu. Ya. Kita tawarkan lah gitu. Saya rasa mungkin itu harapan-harapan. Sekedar informasi yang dari saya, mungkin mudah-mudahan nanti sektor pariwisata khususnya ekraf ini berkembang, karena Pak Menteri juga sedang getol-getolnya. Pak Menteri Pariwisata sedang bicara ekraf terus. Iya. Kemarin tahu ya Pak ya? Kemarin mengangkat tahu ya? Ya, tahu, tempe, toge, dia diekspos terus. Ya, ekraf lah, 17 subsektor di ekraf itu sedang diangkat sekarang. Mungkin itu Bapak Ibu semua, mari kita semangat, mari kita berbuat untuk kemajuan sektor pariwisata, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama yang golongan ke bawah, UMKM. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih Pak. Bu Kardina boleh duduk Bu. Ibu menjadi daya tarik di sini Bu duduknya, karena Pak Mualam belum kasih jawaban. Iya, Ibu nanti dapat ini loh, dapat bingkisan dari Dispar. Iya, Pak Mualam gimana? Apakah ikut tren begitu dibuka, euforia begitu kan? Ikut surat edaran Menteri nomor 12, begitu tutup ikut surat edaran Menteri nomor 13, ya misalnya begitu. Ya silakan Pak. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih Ibu. Jadi saya tertarik tadi yang Ibu bilang bahwa ikut kurasi tapi dengan catatan gitu kan ya. Jadi salah satu program kita Bu Fitri, Pak Kadis sebenarnya, Pak Firman adalah kurasi gitu kan. Jadi kurasi itu penting untuk mengetahui bahwa produk kita itu sekarang ada di titik mana, ada di level mana. Saya harapkan tadi dari Ibu semua perizinannya udah semua ya Bu. Sertifikasi halal juga udah dapat ya. Jadi sebenarnya ini menjadi modal gitu kan, modal untuk tinggal tadi Pak Kadis juga sampaikan packagingnya gitu kan ya. Tapi kok kemarin nggak lolos kurasi gitu kan, berarti apa gitu kan ya. Jadi memang Ibu informasi dari kami bahwa kurasi itu kalau dari kami adalah tahap awal untuk proses pembinaan berikutnya gitu kan. Kami ada nanti fasilitas untuk peningkatan produk tadi, pelatihan-pelatihan untuk supaya produk kita lebih bisa diterima oleh pasar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya
nanti kalau udah lolos kurasi, kita juga akan memberikan fasilitasi untuk pemasaran gitu kan ya. Jadi kemarin teman-teman yang udah lolos kurasi itu kemarin kita ikutkan di beberapa kegiatan onboarding gitu. Jadi kalau Ibu tadi selama pandemi kok pasar saya turun gitu. Sebenarnya Pak Kadis tadi bilang bahwa makanan itu harusnya enggak gitu. Tinggal nanti strateginya gimana gitu kan. Nah, di pelatihan-pelatihan kami akan berikan strateginya Ibu gitu kan ya. Apakah nanti kita akan masuk ke digitalisasi gitu kan yang menggunakan bagaimana menggunakan WA kita gitu kan, Instagram kita untuk pemasaran atau tetap kita konvensional di showcasing kita gitu kan. Atau yang advance lagi masuk ke marketplace, tentunya itu di onboarding. Selanjutnya juga nanti kalau tahap berikutnya Ibu juga akan kita bantu juga untuk kalau produknya udah sampai bagus gitu kan ya, ada business matching ekspor perdagangan. Kita akan temukan dengan teman-teman agregator, importir gitu kan. Nah, ini ada 32 kemarin yang lolos Bu. Jadi di minggu besok itu kita temukan dengan buyer dari Malaysia, dari Singapura, Brunei Darussalam, dari US dan Eropa gitu kan. Jadi ini sebenarnya kesempatan. Jadi kalau Ibu kemarin belum lolos kurasi, lebih semangat Bu untuk tahun depan kalau kami laksanakan, ayo ikut, nanti akan ikut program onboarding, nanti akan ikut program business matching yang kami lakukan. Bahkan di kami itu kalau level Kepri udah lolos, kami akan ikutkan di level nasional Bu. Jadi ini menjadi satu tantangan bagi Ibu, gimana supaya tahun depan harus lolos gitu kan ya untuk kurasi. Itu Bu Fitri mungkin. Iya, makasih. Baik, begitu Bu Kardina. Bu Kardina ini Pak, luar biasa semangatnya Pak. Jadi semua perizinan diurus Pak. Packaging kurang ini, benahi gitu ya. Kapasitas produksi. Jadi kemarin pernah ditantang ya Bu ya. Mungkin mikrofon boleh dikasih dulu ke Ibu Kardina. Mikrofonnya, tolong MC. Tolong ya. Ibu Kardina ini pernah dapat orderan mendadak ya. Saya lihat itu iya Pak. Wah, saya lihat sibuk dia Pak. Ya, mungkin Bu Kardina ini. Nah, kita Pak sering terkendala dengan kapasitas produksi Pak. Kita udah promosi. Saya pernah ada kejadian Pak waktu di BPMD, beliau juga pimpinan saya waktu itu. Itu kita sudah business matching dengan Swedia untuk kerajinan dari Natuna itu bahan dasarnya adalah rotan. Begitu deal Pak, diminta sekian puluh ribu produknya Pak, Natuna nggak mampu. Karena apa? Bahan bakunya nggak ada katanya. Waduh, kan malu kita Pak. Nah setelah itu saya langsung keluar dari BPMD. Iya, gimana Bu Dina? Pengalaman mendadak itu tadi? Iya, awalnya saya itu ditelepon dengan orang tidak dikenal. Maaf ya Pak, kalau di masa pandemi ini wanti-wanti Pak. Takut yang nelpon itu hanya PHP, pemberi harapan palsu. Jadi waktu itu jam ba'da asar ada yang menelpon minta order dibikin temu seabon 500 bungkus mau dipakai 4 hari kemudian. Waktu itu saya awalnya langsung mikir, bener nggak nih? Saya tanya. Terus saya ngecek itu bener nggak dinas perikanan. Malahan kabitnya nggak tahu. Oh ini saya kurang tahu. Itu timbul kecurigaan di hati. Tapi saya selalu berpositif thinking. Saya cari info, deal sudah oke. Saya terpikir kendala kami di khususnya Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau itu adalah packaging. Ketika diminta 500 bungkus, saya awal yang terpikir ikan tongkol untuk intinya. Tapi karena kita bermitra dengan para nelayan, para pemasok ikan, itu sudah tidak menjadi kendala yang terlalu berarti. Bisa kita handle. Terus yang kedua saya pikirkan pekerja. Dalam 4 hari saya harus menyediakan kurang lebih 75 kilo temu seabon. Yang seperti kita ketahui temu seabon tuh saya kasih gelar kue tak sudah-sudah. Dicetak sisa, dicetak bersisa. Itu namanya kuenya tak sudah-sudah, makanya dibikin temuse, tak sudah-sudah gitu. Jadi waktu itu saya sempat menolak karena terkendala packaging. Saya menolak, Ibu, saya bilang, saya produk ini dengan packaging yang Ibu sangat tertarik dengan full printing, ini pesannya di Mojokerto. Sedangkan dalam waktu 4 hari kita tidak mungkin terkejar. Cetak aja kita bisa 3 minggu dan kirimnya bisa 1 minggu. Itu sudah 1 bulan.
sedangkan diminta 4 hari. Waktu itu saya telepon mentor saya yang juga Bu Lisa, beliau bilang belajar lagi ilmu entrepreneur itu kita tidak boleh menyerah dulu. Jadi saya terpikir dan coba bernegosiasi dengan sang calon pembeli. Ibu boleh nggak Bu, saya pakai packaging yang seperti ini tapi full printing. Saya ngeprintnya pakai stiker. Kalau ibu mau bersabar, saya akan kasih dalam waktu 2 jam desain saya dan ibu bisa pilih. Jika oke, deal. Jika enggak, tidak masalah. Ternyata ibu di Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau itu mau, Pak. Walaupun saya hitung-hitung, harga yang bakalan saya jual itu marginnya kecil untuk saya. Tetapi saya berbalik lagi. Saya pingin branding saya ini terkenal di mana-mana. Saya kan tidak tahu ini untuk event apa. Dia bilang bakalan mau dibawa di Kabupaten Lingga untuk kegiatan Hari Gemar Makan Ikan. Jadi saya terpikir waktu itu udah saya ambil. Saya ambil dalam waktu 4 hari saya membentuk tim kerja luar biasa. Yang semuanya itu saya gerakkan dari ibu, bapak, suami, anak, tetangga, dan malahan nelayan-nelayannya juga. Alhamdulillah waktu itu 75 kilo selesai dalam waktu 3 hari. Ada lagi kendalanya, cara menempel stiker. Tidak semuanya bisa menempel stiker dengan mulus, karena kalau prinsip saya kualitas adalah nomor 1. Dari rasa, kualitas packagingnya juga harus nomor 1. Jadi waktu itu alhamdulillah Allah beri saya izin. Event yang diminta 4 hari ternyata diundur menjadi 7 hari. Itulah yang membuat saya selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah Allah itu kadang mendengar doa-doa saya. Ya Allah, saya khawatir loh ini menjadi nggak mau lagi orang order, tidak adanya kepercayaan karena saya belum selesai untuk packing waktu itu. Tetapi alhamdulillah waktu itu acaranya yang membuat saya terkaget-kaget, ternyata acara itu adalah acara yang dihadiri oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan saya adalah tamunya yang mendapat goodie bag isi produk saya sendiri. Alhamdulillah saya bahagia karena apa? Sejak dari event itu, kegiatan itu dan orderan 500 itu sampai sekarang pelanggannya semakin bertambah, omset juga meningkat, karyawan juga bertambah dengan walaupun awalnya itu marginnya sedikit, tapi sampai sekarang kalau di total marginnya luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih luar biasa. Itu semangat ya Pak ya. Ini Bu Kardina ini memang pantang menyerah Pak, selalu menerima tantangan. Saya ke Pak Firman. Gimana Pak? Untuk tadi yang ditanyakan oleh Ibu Dina, apakah 10 tahun beliau bertahan dengan abonnya itu Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Mbak Kardina ini termasuk warga masyarakat yang patuh hukum. Kalau dengar ceritanya tadi, seluruh perizinan disapu bersih. Dan ini patut diapresiasi sebagai contoh dari pelaku usaha yang memang patuh hukum sebagai warga negara. Berikutnya terkait dengan brand ya, brand tadi Abon Kardina ya. Memang ada beberapa hak kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan selain dari merek ya. Merek itu kan mungkin hanya Abon Kardina. Kalau terkait dengan merek mungkin apanya di dalamnya itu yang dikhawatirkan mungkin ada nama yang sejenis Abon Kardina, N-nya double. Jadi hampir mirip ketahuan orang. Kalau itu patut diwaspadai karena mungkin saja nama brand ibu sudah populer di mana-mana. Oh, kalau cari di Kepri cari Abon Kardina. Nah, ini yang dimanfaatkan orang, cuma beda-beda tipis saja, beda huruf dan lain-lain. Itu brand. Terkait dengan misalnya desain industrinya juga, kemasan ibu, warna di sana sini ibu buat sedemikian itu juga menjadi daya tarik dan memang perlu didaftarkan. Termasuk juga rahasia dagangnya di dalam sana. Bagaimana racikan-racikan itu kandungan-kandungan abon itu sebenarnya rahasia dagang dan diabaikan. Jadi bukan hanya satu aja yang bisa didaftarkan sebenarnya. Bisa mereknya, bisa desain industrinya dalam satu kuliner ya. Bisa juga misalnya tadi itu hak cipta dan lain-lain. Jadi ini ke depannya. Nah, kalau terkait dengan brand tadi, saya berpendapat sih bagusnya ditunggu aja 10 tahun sayang biar berakhir.
Mungkin nanti kalau soal brand begininya sebenarnya persoalannya. Kalau kita lihat di rumah makan sederhana. Jadi konteksnya kan rumah makan. Tapi sebenarnya di dalamnya juga ada jual rokok, ada ini itu. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau soal produknya. Brandnya itu saja yang jadi apa? Abon Cardina. Itu brandnya. Ibu mau jual produk di luar Abon sebenarnya tidak masalah soal itu. Tidak pernah dipermasalahkan orang. Tapi nama ibu itu, brand itu kalau dicaplok orang, ibu bisa keberatan karena ada potensi nilai ekonomis yang tinggi kalau sekiranya berkembang pesat usaha ibu dengan brand tersebut. Jadi saran saya tunggu aja 10 tahun sayang, nanti bisa diperpanjang atau dibuat baru kembali sesuai dengan permohonan ibu. Saya rasa itu mungkin dari saya. Iya, baik. Closing statement terakhir Pak dari Pak Firman, nanti saya beranjak ke Pak Mualam. Ya, terima kasih. Closing statement dari saya, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini, kreativitas, inovasi itu merupakan suatu tuntutan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi dalam kaitan dengan inovasi, kreativitas produk maupun karya itu, patut kiranya kita tetap mendaftarkan kalau memang itu merupakan karya sendiri ataupun karya bersama. Didaftarkan ini semata-mata tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi penciptanya sendiri atau juga siapa yang punya kreasi dari itu sendiri. Untuk kedepannya memastikan bahwa pihak lain juga tidak akan memperoleh keuntungan atau mencari keuntungan dari brand, merek atau produk yang dibuat itu sendiri. Saya rasa itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Pak Mualam, closing statementnya? Mungkin ini saja, saya singkat aja bahwa pengembangan UMKM itu teman-teman semua itu merupakan sinergi kolaborasi dari semua pihak dan kuncinya tentunya harus dari para pelaku sendiri gitu kan ya. Jadi semangat inovasi itu harus selalu dijaga untuk selalu berinovasi, terutama di era digital sekarang ini gitu kan, memanfaatkan semua peluang yang ada. Jadi semakin kita berinovasi, semakin fasilitas dari pembina itu semakin banyak gitu kan. Sebagai terakhir Mbak Fitri, mungkin teman-teman silahkan nanti untuk terus inovasi, seperti nanti di tanggal 30 kami akan fasilitasi untuk rangkaian kegiatan Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional Berwisata di Indonesia saja. Jadi saya rasa nanti teman-teman bisa melihat beberapa inovasi yang dilakukan di sana. Salah satunya tadi terkait dengan packaging, tentunya Pemprov Kepri juga nanti akan fasilitasi kerjasama dengan BRIN, Badan Riset Indonesia, untuk membantu dalam packaging produk UMKM. Jadi silahkan tunggu nanti tanggal 30, terus sampai dengan 3 April itu adalah pelaksanaan dari puncak kegiatan Kernas BPI bulan Maret 2022 di Provinsi Kepri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mualam. Terakhir, Bapak, kita tutup closing statementnya yang manis. Saya tidak berkaitan dengan ini ya, tadi sudah banyak bicara. Saya hanya menyampaikan beberapa informasi bahwa saat ini saya ulang lagi ya, pintu masuk kita dari Singapura sudah dibuka melalui pelabuhan Lagoy, BBT Lagoy, Bandar Bintan Telani, dan juga Nongsa Pura. Secara berangsur turis kita makin baik ya, dari 2 orang, 3 orang, 7 orang, sekarang sudah 50 orang per hari melalui pintu masuk itu. Jadi silakan ya, ada pemilih-pemilihnya dari Singapura, silakan suruh datang aja. Hanya tidak dikarantina, hanya divaksin, di PCR 1 malam menunggu hasil. Besok sudah bisa keluar dari wilayah Nongsa, bisa makan soto, makan nasi padang di Nagoya. 14 hari dikasih visa sama pemerintah pusat. Begitu juga Lagoy, boleh keluar dari Lagoy. Ini harapan kita. Sekarang sudah mulai banyak berkeliaran ya turis-turis kita. Silakan jualan. Udah kita mulai mengasuh normal. Pemerintah provinsi sudah menyurati agar juga tidak hanya warga Singapura yang diberi bebas visa, tapi juga warga negara lain, nanti beberapa negara. Kalau dulu 169 negara, sekarang mungkin ASEAN nanti dikasih bebas visa supaya mereka tertarik datang ke Kepri. Ini kita berangsur saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mengharapkan seluruh masyarakat, mari kita tingkatkan wawasan kita. Ini terakhir ya,
terhadap pariwisata. Kita mau meniru Bali, mau ngejar Bali, kita dari bawah dulu berbuat tentang pariwisata ini. Kalau Bali itu mulai dari masyarakatnya sudah berjiwa pariwisata sampai ke atas. Karena mereka tahu sektor pariwisata adalah sektor penunjang ekonomi mereka yang paling utama. Jadi mari kita beransur-ansur, karena sektor pariwisata ini memberikan kontribusi yang banyak kepada sektor lainnya. Kami mohon bantuan, apa saja yang menyangkut pariwisata kami welcome, terbuka, memberi masukan, memberi fasilitasi, memberi dukungan, rekomendasi dan lain-lain agar sektor pariwisata ini meningkat. Jangan segan-segan menghubungi Ibu Fitri, Kepala Bidang Pengembang Pemasaran. Kita kolaborasi sajalah, karena orang pariwisata tidak boleh formal-formal ya Pak ya. Kita harus di lapangan menangkap aura gejolak dari insan-insan pariwisata yang ada di Kepri ini, untuk kita sama-sama bangkit meningkatkan ekonomi kita agar kita sehat sejahtera semua. Saya rasa demikian. Banyak hal Ibu ya, banyak hal, tapi tak usah dipikirkan banyak, tak usah terlalu dipikirkan, ikut aja pemerintah lah gitu. Ya, jangan lihat berita-berita Bu. Kalau lihat berita pusing kepala. Ikut aja. Kalau SE nomor 13 ikut saja. Kalau nanti bilang pemerintah level 2 ikut saja aturannya. Tak usah pusing-pusing. Ini level 2 atau level 1, ini kuning, merah, hijau gitu. Tak usah. Ikut peraturan pemerintahnya. Apa peraturan pemerintah itu? Kalau ikut berita, sampai saat ini beritanya banyak simpang siur. Jadi kembalikan aja ke aturan pemerintah. Saya rasa demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan kepada 3 narasumber kita yang luar biasa. Dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Buralimar MSI, Bapak Mualam Nur, Kepala Tim Implementasi KEKDA Bank Indonesia, dan Dr. Firman Halawa SHMH, Koordinator Kejati Kepri. Saya tutup Ibu, nanti kalau mau bicara sama Genpi ada di belakang ketuanya. Indah sungguh malam pertama, tiada melihat di gelap gulita. Pariwisata Kepri sangatlah ternama. Ekonomi kreatif, acuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina dapat maju ke depan untuk menerima bingkisan. Iya. Silakan Ibu. Bingkisannya sudah siap? Iya, boleh berkenan Pak foto bersama kita? Boleh berdiri Bapak? Iya Ibu? Iya. Iya. Iya, dari Bank Indonesia dan Pak Firman. Iya. Dan Pak Firman. Iya. Dapat 2 Ibu, karena Ibu jadi bintangnya ya. Silakan Pak, maju, boleh kita sama-sama foto bersama Pak. Bapak jangan gitu, di sini dong Pak. Ah gitu ya.